Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa kafa billahi shahida. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Wahai kaum muslimin, Allah Azza wa Jal memberikan kita nikmat hari ini. Salah satu nikmat terbesar kita adalah Allah pertemukan kita dalam ruangan ini, di dalam konsep ini, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menghadiri majelis ilmu, maka sejak awal majelis itu mulai sampai majelis itu selesai, Allah Rabbuna Jalla Jalaluh akan mengirimkan malaikat yang berduyun-duyun, malaikat yang berjuta-juta atau bermiliar-miliar. Kerjanya adalah menaungi orang yang berilmu itu, mengepakkan sayapnya mulai dari tempat dituntutnya ilmu sampai ke langit. Dan selama majlis ilmu itu terselenggara, maka malaikat mendoakan keberkahan, mendoakan ampunan, mendoakan diangkatnya derajat para penuntut ilmu itu. Wahai kaum muslimin, para jamaah, mari kita ikhlaskan diri kita, kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kehadiran kita di tempat ini dengan metode ini semata-mata ikhlas karena Allah menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu agama, sebagai bekal kita menuju tanah suci insya Allah. Salawat dan salam kita bacakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya harapan dan doa kita, ikhtiar maksimal kita adalah memastikan setiap ilmu-ilmu yang kita dapat, setiap tuntunan-tuntunan yang kita dapat, setiap nas-nas yang disampaikan sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Ittiba sunnah, sesuai dengan apa yang Rasul tuntunkan. Kenapa? Jangan sampai kita nanti banyak beribadah, kita nanti banyak melakukan amal-amal, tetapi nanti ketika di mahsyar, ketika ditimbang oleh Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, amal ini hilang, tercampak seperti mana kain buruk yang dibuang. Kenapa demikian? Karena Nabi Ar-Rasul mengatakan bahwasanya yang kita lakukan itu bukan seperti mana yang Rasul tuntunkan kepada kita. Wahai kaum muslimin, insyaallah ta'ala, alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Setelah pertemuan pertama, apa itu umrah, pertemuan kedua persiapan pra umrah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kajian kita, mempersiapkan atau perjalanan ke tanah suci part 1. Perjalanan ke tanah suci bagian pertama.
Di dalam materi yang kedua kemarin Bapak Ibu, kita telah menyampaikan beberapa persiapan pra umroh. Di antaranya kita mempersiapkan keikhlasan kita, menghindari hal-hal yang berpotensi membuatkan niat kita ini rusak, mendatangkan ria ke hati kita. Kita hindari itu semuanya. Setelah itu kita berwasiat ketakwaan. Setelah itu kita selesaikan hubungan kita dengan Allah dengan memperbanyak taubat dan meningkatkan amal soleh. Selanjutnya kita selesaikan pula urusan kita dengan manusia, terutama masalah hutang piutang serta maaf memaafkan. Selanjutnya kita berbekal dengan ketakwaan serta juga meninggalkan bekal buat yang akan kita tinggalkan dan juga bekal yang akan kita bawa. Selanjutnya kita juga mempersiapkan diri kita dengan kesehatan, rajin berolahraga, jalan pagi atau jalan sore, ditambah mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik, yang halal, yang thayyib. Di antaranya kemarin kita sampaikan minum madu, habat sauda, zaitun, kurma, air zam-zam, dan seterusnya. Ini persiapan-persiapan yang kita sampaikan secara detail di pekan kemarin hari Ahad, lebih kurang 1,5 jam. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, semoga Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu muliakan kita dan mudahkan urusan kita hari. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah buka hidayah, Allah buka pintu hati, Allah buka pintu fikir kita untuk bisa menyerap ilmu lebih banyak lagi, mendapatkan ilmu lebih banyak lagi sebagai bekal kehidupan kita menuju Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu, sekaligus bekal buat kita menuju tanah suci. Di materi yang ketiga, kita akan memulai dengan hal-hal teknis, yaitu perjalanan ke tanah suci bagian pertama. Wahai kaum muslimin, mengapa kita katakan perjalanan ke tanah suci? Seperti mana materi pertama Anda sampaikan, bahwasanya kita tidak hanya pergi umroh. Tidak hanya pergi umroh. Karena umroh itu tidak lebih dari 3 jam. Tidak lebih dari 3 jam, lebih kurang. Itu juga haji. Haji tidak lebih dari 5 hari, lebih kurang. Sementara orang naik haji 40 hari, terus 35 harinya ngapain? Itu juga umroh. Kita umroh ambil paket 12 hari atau 13 hari. Umrohnya 3 jam. Berarti 12 jam, 12 hari, 21 jam ngapain? Makanya kita beri judul perjalanan menuju tanah suci. Kita akan kombinasikan, kita akan maksimalkan, keluarkan semua amal-amal ibadah, amal-amal soleh selama di tanah suci. Baik, Anda berharap semoga Bapak dan Ibu bisa mencatat. Kalaupun nanti insya Allah dikirimkan lagi video-videonya, tentu lebih baik bagi Bapak Ibu yang memungkinkan untuk mencatat atau dicatatkan dengan anaknya, sehingga hal-hal yang teknis-teknis seperti ini dapat dipersiapkan semenjak dini atau menjadi bekal bagi kita dalam rangka memenuhi panggilan Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu. Baik, Bapak dan Ibu, setelah berbekal dengan 2 materi, maka materi ini adalah persiapan perjalanan ke tanah suci kita bagian pertama. Ini kita awali daripada 1 atau 2 pekan sebelum berjalan. Jadi Bapak Ibu bayangkan, hari ini adalah 1 atau 2 pekan lagi kita akan ke tanah suci. Ya, 1, buat dalam pikiran kita, hari ini 1 atau 2 pekan lagi kita akan ke tanah suci. Apa persiapan kita? Yang pertama, Bapak dan Ibu, adalah kita persiapkan semua perlengkapan fisik yang dibutuhkan. Tentunya perlengkapan non-fisik telah kita bahas materi kemarin, sekarang perlengkapan fisik. Apa-apa perlengkapannya? Nah, tentunya kita membutuhkan lebih kurang 3 buah tas. 3 buah tas. Yang pertama, tas koper. Insya Allah, tas koper ini akan disediakan oleh perusahaan. Ya, tas koper. Ya, atau travel bag orang bilang. Disediakan oleh perusahaan.
Yang kedua, tas paspor. Tas paspor juga disediakan oleh perusahaan. Yang ketiga, tas ransel atau tas tangan. Tas tangan ini ada yang disediakan sesuai paketnya, ada yang tidak disediakan. Poinnya tas ransel ini Bapak Ibu, lebih baik Bapak Ibu yang sediakan sesuai dengan ukuran. Kalau bisa tas ranselnya tas ransel yang disandang. Baik untuk ibu-ibu maupun untuk bapak-bapak. Ini untuk memudahkan beberapa hal-hal dalam perjalanan kita. Jadi tas ransel. Ya, boleh dipinjam tas ransel anak-anak kita yang sekolah, ya. Dipinjam itu. Tidak harus beli pula baru. Jadi ada 3 tas. Tas koper disediakan oleh perusahaan. Sebelum kita berangkat akan diserahkan dalam bentuk perlengkapan. Ya, di antara perlengkapan yang diserahkan oleh perusahaan, di antaranya yang pertama tas koper. Yang kedua kita mendapatkan tas tas paspor. Yang ketiga dapatkan ihram bagi laki-laki, mukena atau jilbab bagi perempuan. Setelah itu biasanya kita dapat kantong sendal dan hal-hal lainnya, yaitu baju batik dan seterusnya sesuai dengan paket-paket yang kita ambil. Kita ulangi lagi, ada 3 tas persiapan kita. Pertama, tas koper diberi oleh perusahaan. Yang kedua, tas paspor disediakan oleh perusahaan. Dan tas ransel baiknya kita sediakan sendiri. Nah, baik. Dari 3 tas ini Bapak dan Ibu, apa isinya? Yang pertama, isi tas paspor adalah isi tas koper atau isi koper adalah perlengkapan selama 12 atau 13 hari di Tanah Suci. Apa-apa aja isinya? Insya Allah akan kita bahas pada materi-materi selanjutnya. Isi-isi koper akan kita bahas pada materi-materi selanjutnya secara detail. Maka dari itu Bapak dan Ibu, tolong jangan beli dari sekarang. Jangan sediakan dari sekarang. Khawatirnya Bapak dan Ibu membeli hal-hal yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Yang pada akhirnya mubazir. Yang pada akhirnya malah merepotkan atau menyusahkan Bapak dan Ibu. Insya Allah dalam beberapa materi ke depan anak akan jelaskan secara detail kebutuhan-kebutuhan apa yang kita butuhkan selama 13 hari safar ini. Mulai dari yang paling luar sampai yang paling dalam. Insya Allah. Nah, jadi itu tas koper kita bahas di materi selanjutnya. Yang kedua, itu adalah tas paspor. Tas paspor itu disediakan oleh perusahaan, yaitu tas gantung di dada kita. Nah, apa isinya tas paspor itu? Isinya tas paspor itu adalah, yang pertama Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu masih mampu baca Al-Quran dengan tulisan kecil, maka silakan diisi pakai Al-Quran saku ini. Ya, Al-Quran saku. Tetapi kalau Pak dan Ibu nggak mampu lagi membaca, tidak usah. Tetapi bagi Pak dan Ibu yang bisa membaca di Android, cukup, tidak usah. Intinya kalau bisa isi Al-Quran saku. Letaknya di mana? Di tengah-tengah, jangan di depan. Jadi tas paspor itu ada 2 resleting, isinya di tengah-tengah, jangan di depan. Yang kedua adalah buku zikir pagi petang. Buku tipis. Ini Pak dan Ibu harganya di pasaran paling mahal 10.000. Paling mahal 10.000. Buku zikir pagi petang. Jadi ini separuh isinya zikir pagi. Separuh lagi zikir petang. Dan di belakangnya nanti ada zikir-zikir setelah sholat. Ini adalah senjata ampuh kita. Senjata ampuh kita yang akan kita gunakan, yang akan kita baca selama di Saudi, insya Allah. Ya, kenapa? Jangan cari yang bagus, jangan cari yang tebal, karena repot. Cari yang tipis, sehingga nanti juga bisa mudah dimasukkan ke saku ini. Nah, tuh, mudah sekali. Karena nanti program ibadah kita habis subuh zikir pagi, nanti habis asyar zikir petang. Nah, mudah dimasukkan, atau mudah dibawa ke tas
paspor kita sehingga nggak berat. Setelah itu Bapak dan Ibu nanti sebelum berangkat isi tas paspor kita itu adalah di samping 2 buku tadi isi pena, isi pulpen. Jadi apa-apa yang kita butuhkan nanti kita bisa catat, isi pulpen. Atau boleh juga spidol twin pen kecil. Kalau ada Bapak Ibu nanti mau catat apa-apa, boleh pakai spidol ya, spidol kecil yang twin pen itu boleh diisi. Nah setelah itu sebelum berangkat isinya adalah cas handphone, ya, cas handphone. Bapak Ibu kalau nanti baterainya habis nanti bisa dicas di bandara. Ini yang punya handphone ya. Yang tidak punya handphone jangan dibawa pula casnya. Apa mau dicas? Allah ya karim ya. Nah, setelah cas handphone bawa handsfree yang kayak gini. Ini bisa kita gunakan, manfaatkan nanti selama di atas penerbangan. Kita isi dengan murotal ya, handsfree. Selanjutnya Pak dan Ibu, nanti beli penutup telinga, ya, untuk telinga. Karena sebagian ketika kita take off maupun landing atau di penerbangan di atas 5.000 kaki, sebagian kita kadang nggak sanggup dengan gaungan pesawat. Jadi boleh nanti dibawa di handsfree atau ada orang jualnya itu tutup telinga kecil dimasukkan ke telinga kita. Nah lebih kurang seperti itu isi tas paspor. Ditambah lagi nanti power bank. Bagi Pak Ibu yang butuh power bank, taruhnya juga di tas paspor. Ingat, power banknya tidak boleh di atas 32.000 mAh ya. Kalau di atas itu tidak bisa dibawa dalam penerbangan. Nah, kira-kira itu tas paspor isinya. Selanjutnya lagi, isi tas paspor adalah kunci koper. Jadi Pak Ibu nanti, koper kita itu setelah digembok, dikasih tali atau peniti, nanti itu disematkan di tas paspor. Ya, disematkan di tas paspor agar nanti kita mudah dalam membuka koper kita. Nah, itulah lebih kurang isinya tas paspor tadi. Nah, itu bagian tengahnya. Selanjutnya bagian depan jangan diisi. Kenapa? Nanti itu akan kita isi dengan perlengkapan administrasi yang insya Allah nanti Anda jelaskan. Nah, yang ketiga adalah tas ransel. Nah, tas ransel apa isinya? Tas ransel isinya adalah yang pertama, isi pakaian satu setel. Isi pakaian satu setel saja. Buat apa Pak Ibu? Ini adalah kalau seandainya di antara kita nanti apakah mabuk perjalanan atau basah bajunya atau qadarullah pertama kali sampai di Madinah kita tidak ingin membuka koper karena lelah, karena capek, kita memiliki baju ganti di dalam tas ransel kita yang akan kita pakai untuk sholat maghrib atau isya langsung di Masjid Nabawi. Bagi Bapak Ibu yang terbang langsung. Insya Allah rata-rata kebanyakan kita terbang langsung. Jadi langsung nanti sholat di Masjid Nabawi, sholat isyanya misalnya ya. Jadi dibawa nanti dalam tas ransel itu baju satu setel luar dalam. Yang enggak berat satu setel saja. Setelah itu Pak dan Ibu, nah ini perlu juga kita bawa adalah bagi bapak-bapak bawa tisu ya, tisu basah maupun tisu kering atau lap tangan untuk persiapan kita di atas pesawat dan selama safar. Dan juga bawa nanti mohon maaf ibu-ibu jangan lupa, apalagi ibu-ibu kita yang tua-tua untuk menghemat pemakaian pakaian kita, jangan lupa bawa nanti ventilan atau pembalut tipis sehingga nanti Pak dan Ibu pakai ventilan itu sehingga nanti bisa diganti-ganti dalam rangka menghemat pakaian kita. Kalau Bapak dan Ibu memakai nanti celana dalam yang plastik sekali ganti itu, terkadang sebagian kita nggak nyaman karena itu menyebabkan panas. Jadi cukup pakai ventilan atau ventiliner saja. Nah, ini mungkin hal yang sangat teknis, tapi barangkali ini penting Bapak dan Ibu karena kita menjaga kesucian kita selama di perjalanan. Karena kita nanti akan banyak sholat-sholat di perjalanan.
Itu isi tas koper kita. Selanjutnya, Bapak Ibu bawa kaos kaki, ya. Baik Bapak dan Ibu bawa kaos kaki di dalam tas koper, dalam tas ransel ya. Kita ngomongnya tas ransel hari ini. Bawa kaos kaki. Kalau memungkinkan pula bawa masker atau penutup muka, dan bawa sediakan 1 buah sarung dan juga 1 buah jaket. Kalau Bapak dan Ibu memang suka dingin ya, bawa 1 jaket, dan juga boleh dibawa sarung tangan ya, sarung tangan. Dan bagi bapak-bapak kalau memungkinkan boleh bawa sebo ya. Sebo itu apa bahasa Indonesianya itu? Penutup kepala full ya. Buat apa? Karena ada sebagian kita itu selama di atas pesawat tidak kuat dengan AC pesawat, karena kita terbang lebih kurang 8,5 jam sampai 9 jam di atas 6.000 kaki. Nah ini Pak Ibu ya, itu dibawa. Kalau Bapak dan Ibu ada yang kedinginan di atas pesawat atau merasa dingin, walaupun sebagiannya tidak, kita siap-siap. Sehingga nanti jangan sampai ada kita yang demam, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita terjaga kesehatannya sehingga sampai di tanah suci kita bisa betul-betul full beribadah. Ini harapannya Pak dan Ibu ya. Itu diantara perlengkapan di tas ransel. Ya. Nah, mudah-mudahan Pak Ibu seperti yang Ana bilang tadi dicatat. Semoga dicatat ini karena kita udah mulai masuk hal-hal teknis. Di samping nanti hal-hal yang kajian-kajiannya. Baik, Bapak dan Ibu Anda lanjutkan. Selanjutnya, apalagi isi tas ransel kita itu? Isi tas ransel kita itu adalah bawalah Pak dan Ibu cemilan kecil. Karena kita akan terbang lebih kurang 8,5 jam. Ditambah Pak dan Ibu jalan dari rumah kita ke bandara. Nah, ini kami variasi tuh, dari rumah kita ke bandara. Proses imigrasi di bandara ada sekitar 4-5 jam. Setelah itu terbang pula 8,5 jam. Sampai nanti proses pula dari bandara Tanah Suci ke hotel kita. Ini semuanya butuh waktu. Maka Bapak Ibu bawa cemilan kecil-kecil yang enak di kita. Jangan enak di orang, enak di kita. Ya, enak di kita. Dan usahakan Bapak dan Ibu packingnya packing kecil-kecil. Sehingga sekali makan habis. Jangan packing yang besar. Jangan bungkus yang besar. Nanti kalau belum habis, susah pula kita mencari karet, ikat lagi gitu ya. Enggak, bersisa ikat ya, jangan. Usahakan cari packing yang atau bungkus kemasan kecil-kecil. Sekali habis, misalnya biskuit, roti-roti gitu ya. Nah, kayak gitu. Dan usahakan kalau memungkinkan Ibu, Bapak, salah satu cemilan itu adalah cemilan yang crispy. Buat apa? Kalau nanti telinga kita merasa tertutup begitu, dengan cemilan-cemilan itu biasanya yang mengunyah kita, itu bisa terbuka dia. Di antaranya misal kue-kue bawang, kerupuk-kerupuk sanjay, ya kerupuk-kerupuk keripik ubi. Pokoknya yang membuat gigi kita banyak melakukan aktivitas mengunyah, sehingga dia bisa plong ke telinga kita. Nah, selanjutnya Pak dan Ibu adalah bawa botol minum. Botol minum ya, kalau bisa yang kecil ya, tingginya segini. Ada itu Tupperware Pak Ibu, biasanya harganya 50 ribuan atau merek lain 2.000 3.000-an. Tapi jangan yang besar, jangan yang tinggi. Yang tinggi ini saja. Itu dibawa, boleh diisi air, tetapi nanti sebelum masuk ruang tunggu udah dibuang. Itu biar minum kita nanti selama di perjalanan. Dan di atas pesawat nanti Bapak dan Ibu bisa meminta tambahan air hangat atau air minum ke pramugari atau petugas di bandaranya atau petugas di atas pesawat. Ini Pak dan Ibu perlengkapan-perlengkapannya insya Allah yang kita persiapkan. Ada 3 tas tadi. Pertama koper, dapatnya dari perusahaan, isinya apa kita bahas pada materi-materi selanjutnya. Yang kedua tas paspor, ada saya sampaikan tadi isinya apa. Yang ketiga, tas ransel isinya apa. Ini persiapan perjalanan menuju Tanah Suci pertama. Setelah semuanya itu siap Bapak dan Ibu, ya, itu nanti baik tas koper, baik tas paspor,
baik tas ransel, 1 pekan sebelum berangkat, telah ditumpuk pada satu tempat. Sehingga jangan sampai pada nih Bu, nanti masih kepikir-kepikir juga hal-hal yang lupa. Jangan sampai nanti bus udah berjalan baru 2 jam, kita udah mulai nggak mood. Ini tertinggal, ini terlupa, ini butuh tapi lupa. Kemarin udah dibeli, belum dimasukkan ke dalam tas. Nah, ini kan mengganggu mood kita dalam perjalanan. Ini nanti ditumpuk dalam satu tempat di rumah kita, sehingga harapan Anda apa nih Bu? 1 pekan sebelum berangkat itu tidak ada lagi pikiran-pikiran yang mengganggu di otak kita. Bermaafan sudah selesai, berwasiat sudah selesai, ya toh? Habis itu utang piutang udah diselesaikan atau udah dibuat akad barunya. Nah, tubuh kita dalam keadaan fit. Jadi Bapak Ibu harusnya beristirahat lagi. Ana tidak rekomendasikan masih ke pasar, masih bolak-balik ke sana ke sini. Khawatirnya nanti Bapak Ibu lelah dan letih. Ya. Sementara kita akan melakukan perjalanan fisik yang panjang dan lama. Ya. Jadi Bapak Ibu Masya Allah, kaum muslimin yang Allah muliakan. Jadi kalau bisa 1 pekan atau 3 hari sebelum berangkat itu udah nggak keluar rumah lagi, kecuali hal-hal yang penting. Ya. Masuk keluar rumah itu udah nggak bawa mobil, nggak bawa motor yang jauh-jauh. Ya. Kita istirahat di rumah, banyak minum air putih, usahakan 12-15 gelas sehari, banyak makan buah, dan konsumsi makanan-makanan yang sehat, agar imunitas kita membaik. Nah, ini 1 pekan sebelum berangkat, atau 3 hari sebelum berangkat, tidak ada lagi hal-hal yang kita pikirkan, yang membuat beban di pikiran kita. Betul-betul fresh, betul-betul lepas, seolah-olah kita ini betul-betul akan menemui Allah untuk kematian. Allah ya Karim. Karena kita akan menemui Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Jadi betul-betul kita akan prepare, nggak ada lagi dunia habis. Anak, cucu, orang tua, pasangan, dan udah selesai semua habis. Yang ada hari ini adalah kita dan Allah. Yang ada hari ini adalah kita dan Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Habis. Tenangkan pikiran kita. Banyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Banyakin lafaz zikir, lafaz istighfar pada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Tenang pikiran ini, lepaskan semua dunia ini. Kita siap-siap memenuhi panggilan Allah. Nah, selanjutnya pada nih Bu, pastikan juga baju batik atau bahan batik yang diberikan oleh apa namanya, oleh travel, oleh perusahaan kita ini telah selesai dijahit. Jangan pula pada nih Bu ya, besok mau berangkat umroh, hari ini baru menjemput baju batiknya. Pas dijemput tak cocok pula dipakai, nggak nyaman dipakai. Akhirnya terpaksa juga dipakai, dan ini membuat kita tak nyaman. Jadi nanti Bapak Ibu 3 hari sebelum berangkat baju batik udah nyaman dipakai, udah standby di dekat tas koper kita. Ya, modelnya seperti apa diserahkan ke Bapak dan Ibu. Cuma saran Ana buat Bapak, usahakan modelnya tangan panjang. Buat ibu-ibu usahakan ini lengan ini jangan nanti dibuat sempit, karena agar mudah kita mengambil wuduk, ya, agar kita mudah mengambil wuduk. Nah, selainnya bebas, mau kaligan, mau kaftan, mau gamis, tafadholi, terserah ibu bapak ya. Kira-kira begitu Anda sampaikan hal-hal yang teknis. Baik, selesai ini semua Pak Ibu para jamaah, persiapannya selesai semua. Semua lahir batin selesai semuanya. Kita plong mempersiapkan diri akan berangkat. Insya Allah pagi yang terbang langsung pakai Citylink itu berangkatnya hari Selasa. Insya Allah ya. Kalau hari Selasa berarti kita semenjak hari Sabtunya sudah selesai semua. Baju batik udah selesai, koper udah terkunci, tas paspor udah standby, tas ransel udah standby. Ada lagi. Nah, kita jaga kesehatan. Jangan kalau bisa paling lama jam 9 malam telah tidur. Sampaikan kepada anak dan keluarga kita. Jangan lagi terima tamu Bapak Ibu di atas jam-jam itu.
Sekarang ini juga sesuatu kebiasaan yang kurang baik. Besok mau ke tanah suci, hari ini masih banyak tamu-tamu datang ke rumah, bahkan larut malam sampai jam 12 malam. Tentunya ini akan menguras energi kita. Sementara kita akan berjalan. Kita akan safar. Safar itu berat, Pak Ibu. Tidak mudah. Safar itu berat. Saking beratnya safar itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keringanan. Boleh sholat kita jamak, saking beratnya safar. Yang puasa boleh membatalkan puasanya dan mengqadha dari lainnya. Dan doa orang safar itu Allah ijabah. Ya, Allah angkat langsung. Mengapa begitu banyaknya spesialisnya di waktu safar? Karena memang berat safar itu, Pak. Makanya persiapannya harus matang. Nah, baik. Setelah itu semua selesai insya Allah, maka kalau kita berangkatnya hari Selasa, maka hari Seninnya kita telah mulai siap-siap. Dan sebelum berangkat rumah, kita berdoa Pak dan Ibu ya. Kita sampaikan doa berpamitan. Ya, doa perpamitan. Nanti bagi kita yang berangkat, dibaca doanya, Astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'ukuh. Nanti bagi Pak Ibu yang tidak hafal, insya Allah akan anak kirimkan di grup manasik ini hari ini, insya Allah. Nanti dijawab oleh orang yang tinggal dengan doa tastaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Nah, ini jawabannya bagi orang yang ditinggal. Doanya pendek Ibu, nanti anak kirimkan. Setelah kita baca doa itu Bapak dan Ibu, maka langsung dibaca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkal 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu dibaca, akan kita baca doa selanjutnya Bismillahi majreha wa mursaha dan seterusnya. Dan setelah kita naik kendaraan, dilanjutkan dengan bacaan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallazi sakarana haza wa ma kunna lahu muqarinin wa inna illa rabbina lamunqalibun. Ini kita baca setelah kita naik kendaraan. Selanjutnya Pak dan Ibu jangan lupa selama kita di perjalanan ingat bekal-bekal kita selama kajian-kajian kita bawa yaitu sabar. Banyak sabar karena safar itu berat. Banyak sabar, banyak zikir, banyak istighfar. Nah, Pak dan Ibu para jamaah, setelah kita membaca doa safar tadi, selanjutnya Pak dan Ibu para jamaah, kita naik kendaraan. Selama di kendaraan Bapak Ibu, banyak zikir. Di antaranya, ketika jalannya yang mendaki, jalan bus atau mobil kita nanti mendaki, ucapkan Allahu Akbar. Jalan mendaki, ucapkan Allahu Akbar. Kalau jalannya menurun, nanti ucapkan Subhanallah. Kalau jalannya menurun, Subhanallah. Ini diantara zikir-zikir selama safar. Jadi Pak dan Ibu, hindari selama safar ini ngobrol yang panjang, nanya berapa orang anak, berapa orang cucu, di mana kerja menantu. Nah, ini hindari Pak Ibu ya. Bukan dilarang, tapi jangan terlalu lama. Larut dalam obrolan. Manfaatkan selama safar ini untuk kita bisa bisa memperbanyak zikir karena safar itu adalah doa yang mustajab, waktu mustajab doa. Banyak berdoa pada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Kalau Pak dan Ibu nanti merasa letih, telah tidur. Manfaatkan waktu-waktu di kendaraan untuk tidur. Nah, baik Pak dan Ibu, itu zikir-zikir selama safar. Nanti selama perjalanan kalau kita lapar, dimakan cemilan-cemilan tadi yang kira-kira dapat mengenyangkan sesuai dengan selera kita masing-masing. Baik. Nah, itu Bapak Ibu perjalanan kita dari rumah menuju bandara. Nah, sesampai di bandara Bapak dan Ibu para jamaah, kita nanti akan dikumpulkan oleh pihak perusahaan, pihak travel dalam rangka mengecek kesiapan kita semua. Kita nanti akan dikumpulkan per grup. Nanti Pak dan Ibu, kalau kita telah berkumpul nanti per grup,
Kalau masih ada keluarga yang mengantarkan, tentunya keluarga kita menghindar dulu, memisahkan diri dari kita. Selama nanti kita di bandara, akan dilakukan acara pelepasan secara resmi oleh pihak perusahaan. Setelah itu Bapak dan Ibu, kita akan diserahkan berkas-berkas administrasi untuk perjalanan ke Tanah Suci. Apa berkasnya? Ini Pak Ibu yang Ana sampaikan tadi, dan inilah yang kita isikan nanti ke dalam tas paspor bagian depan. Apa isinya? Yang pertama Pak dan Ibu, isinya adalah paspor. Itu udah sama perusahaan itu paspor. Yang kedua ada visa. Yang ketiga ada buku kuning atau buku vaksin meningitis. Dan yang keempat itu tiket. Yang kelima name tag. Ini yang disediakan oleh perusahaan. Dan tentunya ini semua telah Bapak Ibu serahkan jauh hari sebelum keberangkatan. Ini tentu nantinya akan diinformasikan oleh cabang-cabang kita, oleh ustadz-ustadz kita, di mana tempat Bapak Ibu mendaftar. Ya. Kapan paspor diserahkan, kapan pas foto diserahkan, kapan buku kuning meningitis diserahkan. Karena ini semua adalah syarat-syarat dalam rangka pengurusan visa kita dan juga untuk menginput si patuh. Nah, ini teknis, ini administrasi. Nanti di bandara itu Bapak Ibu, kita akan diserahkan oleh petugas yang tadi satu paket, satu bundel paspor, visa, buku vaksin, buku kuning, dan tiket serta name tag. Nah, ini semua Bapak Ibu yang 4 ini langsung dimasukkan ke dalam tas paspor kita. Dimasukkan langsung dalam tas paspor kita bagian depan, langsung dipasang, dikancingin atau diresletingkan, biar nanti tidak hilang. Selanjutnya Pak Ibu, kita akan dibagikan 3 buah name tag, yaitu tanda pengenal. Yang mana tanda pengenal itu ada nama kita, ada foto kita, ada nomor paspor kita, ada nama pembimbing, ada nama tour leader, dan juga ada nomor handphonenya lengkap. Ini adalah pengganti KTP, pengganti identitas kita selama di Tanah Suci. Name tag itu ada 3. Yang pertama, itu kita gantungkan di leher kita. Ya Pak Ibu ya, yang pertama itu gantungkan di leher kita name tag. Yang kedua, diikatkan di tas ransel. Di tas ransel. Yang ketiga, diikatkan di tas paspor. Itulah Bapak dan Ibu beberapa perlengkapan-perlengkapan nanti yang akan dibagikan di bandara sebagaimana bekal persiapan kita. Ada lebih kurang 4-5 jam kita di bandara, baik proses check-in, proses nanti X-ray, juga nanti proses stem paspor dan segala macamnya, juga pemeriksaan buku kuning, serta kita menunggu di ruang tunggu. Nah, selama ini Pak dan Ibu, tolong Anda ingatkan kembali, bawa semua sabar dari rumah. Kalau masih ada sabar itu di dalam lemari, di dalam laci kita, di bawah tempat tidur kita, masih ada sabar itu di dapur kita, bawa semua sabar itu. Jangan ada tinggalkan sabar itu, agar dia nggak pernah habis nanti. Kenapa Pak dan Ibu para jemaah? Karena mulai saja safar, Allah Rabbuna Jalla Jalalu akan memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Allah pengen melihat sampai di mana keikhlasan kita. Allah pengen melihat sampai di mana ketulusan kita dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Maka sabar Pak dan Ibu. Banyak hal yang akan kita lihat. Ada teman yang hobinya bergibah, ada yang hobinya batuk-batuk, ada yang suka muntah-muntah, ada yang tidurnya ngorok, macam-macam Bu yang kita temukan nanti sama perjalanan bersama teman-teman, saudara-saudara kita. Tentunya kita saling memahami, saling menghargai, saling menghormati. Maka dari itu sabar. Kalau ada yang tidak suka nampak di kita, ya kita diamkan, kita istighfar. Kalau ada yang tidak kita inginkan, tidak usah sebutkan Pak dan Ibu. Kecuali itu mengganggu, kalau itu mengganggu silakan dilaporkan pada amir kita, kepada pimpinan safar kita. Tentu dalam hal ini adalah mutawwih dan tour leader. Baik Pak dan Ibu, tadi ada yang tertinggal sedikit lagi. Di dalam tas ransel kita, Bapak Ibu ada tertinggal tadi, yaitu obat-obatan ya, obat-obatan khusus yang kita butuhkan, yang biasa kita konsumsi.
Setelah itu sendal ya Pak Ibu ya, sendal jepit. Bawa nanti sendal jepit di tas ransel. Kalau nanti Bapak dan Ibu agak kesulitan ke toilet segala macamnya, nanti boleh ditukar nanti dengan sendal jepit selama di perjalanan. Itu Pak dan Ibu ya, persiapan-persiapan yang mesti kita lakukan di perjalanan pertama sampai kita di bandara. Ya. Bapak dan Ibu para jamaah, setelah kita sampai di bandara, jangan lupa sabar, banyak istighfar, banyak zikir, sambil Bapak dan Ibu kurang-kurangi melakukan hal-hal yang tidak efektif. Di antaranya Bapak dan Ibu sering kita perhatikan, semenjak berangkat, bahkan sampai ke tanah suci, tidak lepas tangan jamaah ini dengan main gadget. Memposting A, posting B, posting C, membaca Facebook, Twitter, Instagram, melihat YouTube dan seterusnya. Na'udzubillah. Tidak dilarang Pak dan Ibu. Tapi alangkah lebih ahsannya, lebih baiknya waktu kita dipergunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, ya, membaca atau mendengarkan murotal. Karena kita dalam keadaan safar, dan safar ini adalah safar istimewa, yaitu safar menuju tanah suci. Ya, ini Pak Ibu, jangan kita larutkan diri kita. Kadang-kadang Pak dan Ibu baru saja naik bus atau naik mobil menuju bandara, sampai di atas pesawat, sibuk jamaah ini video call sama anak, video call sama cucu, video call sama anak, video call sama cucu, tak habis-habisnya, tak henti-hentinya, sampai tertinggal dia di toilet, tertinggal di lantai 1 di bandara karena sibuk video call. Mama udah sampai bandara, nenek udah sampai bandara. Nah, kira-kira kayak gitu Bu ya. Tak dilarang, tafadhol. Silakan. Jangan terlalu larut maksud Anda. Jangan terlalu lama bermain-main itu yang akhirnya kita tidak bisa menikmati perjalanan safar kita ini. Bapak dan Ibu, sidang jamaah manasik yang semoga Allah muliakan kita. Sesampai di bandara Bapak dan Ibu, banyak sabar, banyak istighfar. Setelah itu, mohon diperhatikan tiket kita. Dibuka paspor kita itu, diperhatikan tiket kita. Di nomor berapakah seat tempat duduk kita. Buat apa? Sehingga nanti ketika kita dipanggil atau ditanya oleh pihak penerbangan, kita bisa menjawabkannya tanpa mesti tergopoh-gopoh membuka paspor kita. Lihat nanti di tiket kita itu ada nomor seatnya, nomor tempat duduk kita. Misalnya 2B, 13C, atau 20E, atau 24F, kira-kira gitu nomornya. Mohon maaf Pak Ibu ya, karena ada sebagai kita ini bervariasi Pak Ibu. Maka perlu sabar. Ada Bapak Ibu yang udah berbolak-balik berpuluh-puluh kali naik pesawat. Ada di antara Bapak Ibu yang belum pernah naik pesawat. Bahkan ada di antara kita belum pernah sekalipun pergi ke luar negeri atau pergi ke luar kota. Jadi bagi kita yang paham, bagi kita yang tahu, yang telah berbolak-balik berulang kali naik pesawat atau ke luar negeri, dikasih tahu, dibantu Bapak Ibu saudara kita yang belum pernah. Jangan kita sombong, jangan kita sok, atau malah kita mencemeeh atau mencemooh, mengkerdilkan orang-orang yang saudara kita ini yang belum tahu. Itu juga sebaliknya, bagi Bapak Ibu saudara yang tidak pernah atau belum pernah naik pesawat ke luar negeri dan seterusnya, bertanya kepada yang telah pernah. Jangan pula merasa berkecil hati, atau mendiamkan diri, atau merasa berkecil diri, jangan pula. Karena pada prinsipnya, kita rombongan itu adalah satu keluarga besar, yang saling bantu, saling support, saling tolong. Ini nanti akan dijelaskan di materi adab-adab berjamaah. Kenapa begitu? Ya karena apabila satu bermasalah, satu rombongan akan jadi masalah. Jadi kita ini satu keluarga besar, bapak kita adalah mutawif, ibu kita adalah tour leader. Jadi patuh kita kepada semua perintah-perintah dan arahan-arahannya dalam selama safar. Buang semua baju kita. Kita adalah kepala dinas, kita adalah pejabat negara, kita adalah tokoh masyarakat, kita adalah buruh tani, semua dibuang. Ditanggalkan dulu label-label dunia itu. Sekarang kita patuh, sekarang kita dengarkan
arahan-arahan dari pembimbing kita, dari amir safar kita, agar perjalanan ini bisa berjalan sebaik-baiknya dan kita dapat pahala. Insya Allah materi adab-adab berjamaah nanti akan Ana jelaskan secara rinci pula di sesi materi adab berjamaah dan adab-adab safar. Baik Bapak dan Ibu para jamaah. Nah, setelah kita mengetahui nomor seat kita nanti, kita akan dipanggil untuk naik pesawat. Dan duduklah kita di seat yang tersedia sesuai mana nomor yang telah diinputkan, di-check-in-kan oleh pihak bandara. Bapak dan Ibu para jamaah, mungkin Anda sampaikan sedikit lagi hal teknis berkenaan di atas pesawat ini. Sering kejadian Mak, kecilnya ke mak, ayo. Nanti catat. Halo, Bapak Ibu, maaf, Afwan terputus. Udah dengar lagi, Bapak Ibu? Halo, host, Halo. udah masuk Bu ya? Lah. Alhamdulillah, Afwan ya terputus. Ya inilah kita menikmati kajian di dalam teknologi ya. Kadang putus nyambung dia. Masya Allah, tabarakallah. Tayyib. Kita lanjutkan tadi di atas pesawat kita duduk sesuai seat kita tadi. Nah, ini Pak dan Ibu, terkadang juga jadi masalah. Terkadang selama kita di atas pesawat duduk itu, kita terpisah dengan anak bagi yang ikut membawa anak. Terpisah dengan suami bagi yang berpasangan. Terpisah duduknya dengan orang tua bagi yang membawa orang tua. Nah, ini ya Pak dan Ibu para jamaah, jangan dijadikan hal-hal yang membuat kita terbebani. Karena seat tempat duduk itu ditentukan oleh sistem komputer. Maka Pak dan Ibu, kalau ada di antara kita yang terpisah seperti ini, silakan koordinasikan. Sampaikan kepada pembimbing ibadah atau sampaikan kepada leader kita, jikalau memungkinkan bisa dibantu. Jikalau memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, ya udah tidak mesti pindah. Alhamdulillah kita dapat teman baru, saudara baru selama penerbangan di pesawat. Nah, setelah kita masuk pesawat, langsung lagi baca doa naik kendaraan, ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha atau subhanallazi sakarana haza wa ma kunna lahu muqarrinin wa inna illa rabbina lamunqalibun. Ya, baca lagi. Nah, selama di kendaraan kita duduk dengan baik, pasang seatbeltnya, taruh tas ransel kita di atas, paspor kita. Nah, kita nanti banyak berzikir, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu hindari berbicara yang banyak, ngobrol yang tidak bermanfaat, apalagi menimbulkan dosa seperti gibah. Nah, ini selama di pesawat yang kita lakukan Bapak dan Ibu para jamaah. Nah, selama di pesawat Bapak Ibu para jamaah, insya Allah kita akan disediakan makan oleh pihak penerbangan lebih kurang 2 kali. Tapi yang ditanyakan makannya versi apa? Tentunya makanannya adalah versi penerbangan. Ada kalanya kita dikasih nasi kuning, ada kalanya kita dikasih mie, adanya kalanya kita dikasih nasi putih dengan sedikit campuran kuah dan cabai.
dan dengan sedikit buah dan puding tentunya, lebih kurang seperti itu. Bagi Pak dan Ibu yang tidak suka dengan makanannya, jangan dimakan, dan jangan pula mendongkol. Ya, makanlah makanan-makanan yang kita bawa dalam tas ransel tadi. Bagi yang suka, silakan dimakan. Yang nggak boleh itu jangan nggak makan. Nanti Pak dan Ibu kalau nggak makan, nanti masuk angin, khawatirnya kita nanti kembung, naik asam lambungnya, akhirnya sampai di tanah suci sakit, sayang kita. Kita tidak bisa maksimal beribadah. Nanti bawa madu, ya diminum madunya, diminum habat saudahnya. Ya, bagi Pak Ibu misalnya yang suka minum kopi, boleh minum kopi radik atau kopi hitam yang kita suka untuk membantu semangat kita, membantu energi kita selama di pesawat. Ada nanti 2 kali, nanti di jam makan itu kita makan, jangan nggak makan. Ya, kalau memang makanan yang disediakan oleh pihak penerbangan barangkali tidak cocok atau belum cocok di lidah kita, silakan nanti dimakan makanan yang kita bawa. Bawalah makan makanan yang cocok di lidah kita. Dan selanjutnya, selama perjalanan, kalau kita ngantuk, istirahat tidur. Ya, tidur istirahat. Pakai masker kita, tutup mata kita, pakai tutup telinga kita, sambil berzikir. Pejamkan mata sambil berzikir terus, hati dan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu ada sekitar 2 kali makan. Adapun nanti masalah-masalah ibadah nanti akan dituntun, dipandu oleh para pemimpin kita. Misalnya sampai waktu sholat akan diumumkan. Bapak dan Ibu, waktu sholat akan masuk, segera Bapak Ibu tayammum. Setelah tayammum kita akan sholat asar misalnya. Nah, bagaimana cara tayammum? Bagaimana cara sholat di atas kendaraan? Insya Allah nanti akan Ana bahas di materi-materi fikih sholat, tata cara wudhu, tata cara tayammum, sifat sholat Nabi, tata cara sholat qada, sholat jamak takdir, jamak takhir, jamak qasar, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas di fikih sholat, insya Allah di materi-materi selanjutnya. Inilah kegiatan-kegiatan kita selama di atas pesawat, baca Quran, zikir, makan, istirahat, tidur. Nah, sesampainya Pak Ibu nanti kita akan mendarat di bandara Saudi Arabia, baik di bandara Prince Abdul Aziz Medina ataupun King Abdul Aziz Jeddah, maka selama di sana yang kita lakukan adalah sesampainya di mendarat di bandara, Bapak Ibu perhatikan barang-barang bawaan kita, jangan sampai ada yang tertinggal. Barang bawaan kita cuma 2 Pak Ibu ya, cuma 2 saja, yaitu tas ransel dan tas paspor. Adapun koper kita nggak ada urusan Pak Ibu. Setelah koper itu kita serahkan ke pihak travel sebelum berangkat, kita akan menemukan lagi koper kita itu di depan kamar hotel atau di hotel kita nanti. Jadi nggak lagi Pak Ibu urus koper nggak diurus lagi. Itu telah diurus oleh tim handling kita. Yang kita urus hanya bawaan kita saja, yaitu tas paspor dan tas ransel tadi. Nah, sesampai di bandara Pak dan Ibu, kita telah mulai nanti melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Maka sesampai di bandara, turun di pesawat, masuk bandara, usahakan Pak Ibu, kalau memungkinkan kita sujud syukur. Karena Allah Rabbuna Jalla Jalaluh telah mengizinkan kaki kita diinjakkan di Saudi Arabia. Sujud syukur. Kalau kita mendaratnya di Madinah, berarti Allah telah mengizinkan kaki kita diinjakkan di tanah suci. Setelah kita sujud syukur, tentu Pak Ibu perlu menjaga adab-adab safar, apalagi adab-adab di tanah suci. Apa-apa adab-adab tanah suci, insya Allah akan saya sampaikan lagi di materi-materi selanjutnya. Karena materi kita ini ada lebih kurang 26 materi, sekarang baru materi yang ketiga. Nah Bapak dan Ibu, nanti selama di bandara, kita akan dipandu oleh oleh mutawif kita, oleh tour leader kita, dan juga kita akan disambut oleh tim handling dan para petugas-petugas di bandara yang telah disediakan oleh travel kita. Itulah Pak Ibu hebatnya travel kita ini. Betul-betul mengguiden, betul-betul membimbing full Bapak dan Ibu. Dari tempat kita disediakan, di sana juga disambut dengan petugas yang banyak. Di sana nanti Pak dan Ibu akan diatur sedemikian rupa, akan dipisahkan, kita akan langsung nanti stamp paspor. Nanti petugas Saudi akan mengatakan kepada kita, haji.
Rijal, Nisha. Kira-kira gitu ya. Dia akan mengatakan haji, haja. Dia manggil kita begitu Ibu. Dia bilang line. Dia bilang satu baris. Rijal, Nisha. Dia katakan laki-laki di sini, perempuan di sini. Jadi Ibu jangan panik ya. Memang begitu prosedurnya. Senyum saja, dengarkan instruksinya. Jangan kayak orang grogi, jangan kayak orang hilang akal, jangan. Tenang saja, kita ada mutawif, kita ada tulider. Sungguh pun misalnya tulider atau mutawif Pak dan Ibu lagi di belakang, mungkin ada jemaah kita yang tua-tua harus dipapanya ke depan, atau ada yang terlalu di depan mutawif kita, jangan panik. Ikuti saja rombongan berbaju batik merah, itu rombongan kita, ya, bermerek AF Travel, PT Penjuru Wisata Negeri. Ikutkan rombongan itu, nanti dengarkan instruksi dari para petugas-petugas. Bapak Ibu nggak ngerti bahasanya, tapi simak saja baik-baik ya. Misalnya katakan, Indonesia. Nah, dia manggil kita tuh. Dia panggilnya kita, Indonesia. Ya. Haji, haja. Rijal lain. Nisha lain. Dia minta kita itu memisahkan laki-laki dan perempuan, buat satu baris. Nanti Pak Ibu sabar, banyak istighfar, anak kita sekarang telah berada di Saudi dengan aturan-aturan yang tentunya tidak sama dengan negara kita ya. Lebih teratur, lebih ketat. Pelan-pelan nanti kita akan melakukan stempel paspor di imigrasinya Saudi sebelum kita nanti masuk naik bus menuju hotel kita. Ini semua akan dipandu oleh petugas-petugas kita dalam jumlah yang cukup. Insya Allah ini sangat memudahkan Bapak dan Ibu dalam perjalanan kita ke Tanah Suci. Bapak dan Ibu para jamaah, sekian dulu materi kita hari ini. Nanti khawatirnya tidak bisa tertangkap semuanya. Insya Allah materi selanjutnya akan kita bahas dengan perjalanan menuju Tanah Suci bagian 2. Ya. Sekian dulu Pak Ibu untuk bagian 1 ini. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak Ibu sampaikan kepada host kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.